Selamat siang pemirsa, sekilas info kembali hadir menjumpai Anda dengan berita-berita terkini dan terpercaya. Bersama saya Fatika Febri, inilah selengkapnya. Berita pertama datang dari Pasar Kangen, acara tahunan yang selalu dinantikan para pecinta budaya dan kuliner tradisional. Suasana tempo dulu yang kental membawa pengunjung untuk bernostalgia dan menikmati berbagai jajanan serta kerajinan Yogyakarta. Untuk melihat keseruannya, mari kita sambangi Septia Martianingsih yang sudah berada di tengah keramaian Pasar Kangen. Baik, saya sekarang sedang berada di Pasar Kangen, tepatnya di Taman Budaya Yogyakarta. Pasar Kangen merupakan festival kebudayaan untuk mengenalkan budaya Yogyakarta, dari mulai makanan, minuman, tradisi, dan kesenian. Saya akan mewawancari Bu Retno, salah satu pengunjung Pasar Kangen. Asli Jogja atau dari luar kota? Asli Jogja, Oh, tinggal di mana, Bu? tinggal di Winatan. Ah, di Binatang. Berarti tidak jauh ya dari tempat sini? Hmm. Udah sering ke Pasar Kangen sebelum edisi-edisi sebelumnya mungkin? Nah, dulu kan pasar kangen nggak sampai ini, standnya sebanyak ini, dulu masih di dalam sini. Yang dulu kan belum ada. Dulu tuh masih muter sini aja gitu. Untuk pertama kali Ibu ke Pasar Kangen itu dari mungkin masih ingat tahun berapa? Lupa kalau tahunnya. Mungkin masih muda atau mudanya Ibu tinggal di sini atau sedang di Gua luar? dari dulu di sini, Oh, dari kecil di sini, dari lahir di sini di Jogja. Biasanya tuh Pasar Kangen tuh event untuk tujuannya apa sih Bu? Atau cuman kegiatan untuk memperkenalkan budaya Jogja? Biasanya ya cuma untuk ini apa ya, budaya tahunan ini, memperkenalkan ya, terutama itu makanan khas ini, makanan daerah ini sama budaya Jogja kan ada kan di panggungnya itu. Oh iya, Ada jatilan, ada biasanya ada pameran juga. Kalau dulu kan lukisan, sekarang fotografi. Oh, dulu sempat lukisan di situ, sempat Bu. lukisan. Berarti udah event keberapa Ibu kalau boleh tahu? Apa ya? 4-5 kali ada kan. 4 kali. Ya, berarti udah sering ya Bu ya ke Pasar Kangen ya. Untuk jajanan apa aja yang udah Ibu beli di Pasar Kangen? Kalau hari ini saya beli kesenangan saya, namanya trompet. Oh, trompet itu boleh ditunjukkan Bu? Nih, namanya trompet. Trompet itu namanya, nama lainnya adrem. Nih. Oh, seperti itu. Ini adonannya sebenarnya buatnya dari tepung beras sama gula Jawa. Ini adonannya kayak cucur, digoreng terus nanti dijepit 3 gini. Oh, ini asalnya dari Bantul ini. Brand Rapopo. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih Septia atas laporannya. Terlihat antusias warga terhadap acara yang sudah dimulai sejak 4 Juli lalu. Besarnya antusias dari warga membuat Pasar Kangen menjadi semakin meriah. Tahun ini terdapat 297 stand dari jajanan tradisional hingga kerajinan tradisional. Berikut laporannya. Pada 4 Juli 2024, Pasar Kangen resmi dibuka. Pasar tersebut akan diselenggarakan hingga 13 Juli 2024. Pada tahun ini, 297 stand hadir dalam pasar tersebut. Mereka menjual berbagai jajanan tradisional, barang antik, serta barang kerajinan tangan lainnya. Tidak hanya menjual berbagai jajanan tradisional, pagelaran seni pertunjukan juga ikut hadir setiap hari, menambah kemeriahan Pasar Kangen kali ini. Dari 1.800 peserta yang mendaftar dalam pagelaran Pasar Kangen 2024 ini, hanya 270 peserta yang memenuhi kriteria penyelenggara.
Pasar Kangen memadukan antara seni jual beli dan seni pertunjukan, sehingga pasar ini banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun luar negeri. Berbagai macam jajanan tradisional khas Jogja maupun Nusantara tersedia di sana. Tidak hanya itu, Pasar Kangen juga menyediakan berbagai lapak seperti kelitikan, kerajinan tangan, barang lawasan, hingga jasa ramal pun ada. Dari kemeriahan Pasar Kangen, kita beralih ke berita yang cukup memprihatinkan. Polda DIY menangkap 6 orang yang terlibat dalam promosi judi online. Mirisnya, ketiga di antaranya masih berstatus pelajar. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi pemberantasan judi online yang semakin gencar dilakukan oleh pihak berwajib. Keenam tersangka diduga telah menyebarkan konten promosi judi online melalui berbagai platform media sosial, menargetkan anak muda dan remaja. Kombes Pol Ida Mahdi Polda DIY tangkap 6 influencer yang mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Keenam pelaku kasus judi online ditangkap di rumah masing-masing. Pelaku yang ditangkap berinisial GB 23 tahun, AS 22 tahun, MI 23 tahun, LA 23 tahun, KS 49 tahun, dan MK 22 tahun warga Jawa Tengah. Dari keenam pelaku, 3 diantaranya masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Mereka diduga turut mendapat promosi dan menerima jasa endorse situs judi online melalui media sosial. Ketiganya tetap menjalani proses hukum meskipun tidak dilakukan penahanan terhadap 3 pelaku tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ida Mahdi, bahwa ketiganya tidak dilakukan penahanan dikarenakan usianya yang masih muda dan masih pelajar. Selain pelaku yang ditangkap, terdapat juga barang bukti yang disita oleh polisi berupa ponsel, flash disk, dan printout rekening bank milik pelaku. Para pelaku memperoleh sekitar 2,5 juta hingga 5 juta rupiah untuk 1 kali postingan, dengan mempromosikan link situs judi online melalui platform Instagram, Facebook, dan X. Polda DIY Kombes Pol Ida Mahdi mengatakan bahwa para pelaku telah beroperasi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Keenam pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 3, Jangto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Adapun kabar lain dari Yogyakarta yang tak kalah penting, ribuan mahasiswa turun ke jalanan dalam aksi demonstrasi besar-besaran, menyoroti isu-isu krusial seperti kecurangan pemilu dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Senin, 12 Februari 2024, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di daerah istimewa Yogyakarta tumpah ruah memenuhi jalanan di kawasan Gejayan, Yogyakarta, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi negara saat ini. Aksi yang diorganisir oleh Aliansi Rakyat Bergerak ini menuntut revisi Undang-Undang Pemilu, penghentian eksploitasi sumber daya alam, penurunan biaya pendidikan, serta berbagai tuntutan lain yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Dava Harullah, salah satu peserta aksi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi negara yang dianggap semakin memburuk. Ia juga menyoroti fenomena politik uang yang marak terjadi menjelang pemilu. Aksi Gejayan memanggil ini menjadi pengingat bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka berharap pemilu kali ini bisa menjadi gerbang menuju demokrasi yang lebih baik dan adil. Dari semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya, kita beralih ke semangat kompetisi di lapangan futsal. Tim futsal WSUI Jakal berhasil meraih posisi runner-up dalam Liga 2 Warung setelah mengalahkan The Obong Gejaya. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa 5 Maret 2024 menjadi penentuan posisi kedua dan ketiga dalam liga. Tim futsal Warung Stick UII Jakal akan bertanding dengan The Obong Gejayan dalam penentuan posisi kedua, 3, dan degresi ke Liga 2 Warung. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada Selasa 5 Maret 2024.
Mas Apri, salah satu pemain WSUI Jakal, menyampaikan bahwa pertandingan yang dilakukan bukan untuk ajang perlombaan, namun hanya untuk main-main saja. Apalagi kan itu olahraga juga, jadi ya biar semuanya tuh fit lah tubuhnya. Tapi ya di lain itu ya cuma sekedar buat have fun aja, saya nggak terus langsung pengen ke tingkat nasional ataupun kabupaten tuh enggak, ya cuma internal aja biar sama seru-seru gitu, seru-seruan aja. Menurut saya itu kegiatan yang positif ya Mbak, apalagi kan itu olahraga juga, membuat badan jadi lebih fit juga, jadi ya di hotel itu nggak cuma kerja rodi gitu enggak, tapi ada have fun-nya juga. Liga Futsal Warung ini merupakan inisiatif dari Heri Jatmiko, manajer Warung Steak, yang dimulai pada tahun 2020. Selain futsal, liga ini juga menyelenggarakan kompetisi badminton. Prestasi WSUI Jakal sebagai runner-up tahun ini menambah koleksi trofi mereka. Sebelumnya, mereka meraih juara ketiga pada 12 Desember 2023 melawan tim WSD Mangan. Selamat kepada WSUI Jakal atas prestasi gemilangnya. Semoga semangat sportivitas dan kerja keras mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya kita beralih kepada berita terakhir siang ini. Berita datang dari seorang tenaga pendidik Taman Kanak-kanak Aisyah Buskanul Aftal Biro Brajan II, Ibu Hanifah bersama dengan reporter kami Ridwan Setiawan akan menceritakan tantangan yang dihadapi selama menjadi tenaga pengajar. Dalam dunia pendidikan, tantangan selalu hadir sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Hal ini dirasakan penuh oleh Hanifah, seorang guru kelas B di Taman Kanak-kanak Aisyah Buskanul Aftal Biro Brajan II yang telah mengabdi selama 7 bulan terakhir. Oke, baik. Selama 7 bulan itu pasti ada tantangan yang terbesar yang Ibu hadapi ya. Tantangan apa saja yang Ibu hadapi selama menjadi tenaga pendidik di TKA Biro Brajan II? Tantangannya adalah ya yang pertama saya sebenarnya belum berpengalaman menjadi seorang parents karena saya single, belum menikah. Nah ya, akhirnya ya saya belajar dari sekolah ini bahwa gimana cara mengurus anak, memahami karakter anak, mood anak juga berbeda-beda, aktivitasnya mereka di rumah dan di sekolah juga berbeda. Makanya saya juga pelan-pelan belajar bagaimana cara menghadapi anak dengan berbeda-beda karakter. Tidak hanya tantangan dari murid-muridnya, Hanifah juga berinteraksi dengan para orang tua yang memiliki harapan dan kekhawatiran mereka sendiri terhadap pendidikan anak-anak mereka. Bagi Hanifah, menjadi tenaga pendidik adalah panggilan hati untuk membantu mencerdaskan generasi penerus bangsa. Terima kasih Ibu Hanifah atas dedikasi dan semangatnya. Semoga kisah Ibu menjadi inspirasi bagi kita. Demikian sekilas info siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita aktual dan terpercaya pada edisi berikutnya. Saya Fatika Febri pamit undur diri. Sampai jumpa.